Puji nama Tuhan, selamat pagi. Kita boleh bertemu kembali di pagi hari ini. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kita mau berdoa terlebih dahulu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami boleh belajar firman Tuhan. Tuhan tetap memberkati kami dan menyertai kami sepanjang hari ini, dan firman Tuhan boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan. Di pagi hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-19. Saya akan membacakan di dalam ayat yang ke-29. Dikatakan demikian, ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari, dan jika ada orang yang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Ya, puji nama Tuhan. Di pagi hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-19. Nah, ketika kita membaca di sini, kita bisa melihat apa yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini, bahwa Tuhan memerlukan. Kalau kita renungkan sejenak, memang Tuhan tidak memerlukan apapun karena Tuhan Allah yang maha kuasa, Allah yang maha dahsyat. Tetapi kita mau merenungkan sejenak di dalam kehidupan kita, bahwa banyak orang yang mengatakan kalau dia sudah lanjut usia, mengatakan dia sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Mungkin bagi dunia memang tidak, tetapi di usia yang lanjut Tuhan masih bisa memakainya. Di dalam Alkitab masih banyak orang-orang yang lanjut usia dipakai oleh Tuhan. Itu karena itu kita boleh belajar bahwa Tuhan memerlukan, bahwa setiap kita pasti akan dipakai oleh Tuhan sejak kita melayani Tuhan, baik kita yang tua, baik kita yang muda, semua dipakai oleh Tuhan. Di dalam Alkitab banyak tokoh-tokoh Alkitab yang muda-muda dipakai oleh Tuhan. Banyak di dalam Alkitab tokoh-tokoh yang senior-senior juga dipakai Tuhan. Misalnya Nuh, di usianya yang sudah sedemikian tingginya, dia disuruh oleh Tuhan membangun bahtera. Lalu kalau kita bandingkan dengan Kaleb, sudah 85 tahun disuruh Tuhan untuk merebut kota yang menjadi bagiannya. Itu adalah membuktikan bahwa masih ada orang-orang yang masih dipakai oleh Tuhan. Berarti dengan kata lain bahwa Tuhan memerlukan. Kita mendapat tugas dari Tuhan itu bukan suatu beban, tetapi melainkan satu kehormatan yang harus kita syukuri dan yang harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Karena itu kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kalau kita renungkan sejenak, Tuhan selalu ingin memakai kita atau memerlukan kita sebagai anak-anaknya, sebagai duta-dutanya di dunia ini untuk melakukan pekerjaannya. Entah itu waktu yang Tuhan percayakan kepada kita, waktu yang singkat maupun waktu yang panjang, tetap Tuhan itu memakai dalam setiap kehidupan kita. Kita silakan selalu bersyukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu membutuhkan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan ingin memakai kita untuk kemuliaan dan kebesaran, untuk kebesaran nama Tuhan. Untuk itu kita harus senantiasa mempersiapkan diri, senantiasa berjaga-jaga di dalam kita mempersiapkan diri untuk dipakai oleh Tuhan sewaktu-waktu. Dan kita boleh belajar dari pembacaan kita di sini bahwa Tuhan menginginkan seekor keledai dan Tuhan menyuruh 2 muridnya. Dan di saat itu juga mereka merespon dan mengambil seperti apa yang Tuhan perintahkan. Satu tindakan yang nyata yang langsung mereka lakukan tanpa berpikir takut nanti dikatakan sebagai pencuri. Tetapi para murid melakukan dengan sungguh-sungguh dan taat dan percaya. Para murid yang disuruh, kedua murid ini melakukan dengan segenap hati. Demikian juga kita mau sungguh-sungguh di dalam kita mempersiapkan diri, di dalam kita mau mempersiapkan diri melalui doa kita, membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kita mau selalu peka
terhadap apa yang Tuhan perintahkan di dalam setiap kehidupan kita. Yang penting adalah kesiapan kita, di mana ketika kita menerima tugas itu yang diberikan kepada kita, kita mampu untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita bisa langsung mengerjakan dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam hidup kita. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena keahlian kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena pendidikan kita, tetapi kita bisa semuanya adalah karena Tuhan yang memberikan semuanya terlebih dahulu di dalam hidup kita. Tuhan yang memberikan kemampuan, Tuhan yang memberikan kesempatan, dan itulah yang harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Tuhan bukan mencari orang-orang yang hebat secara duniawi, tetapi Tuhan mencari orang-orang yang tulus dan mau melakukan panggilannya karena mereka mengasihi Tuhan. Kita mau belajar bahwa tidak ada halangan bagi kita untuk kita mau melayani Tuhan. Ketika Tuhan memerlukan, maka kita harus siap. Tidak ada halangan di dalam kita dipakai oleh Tuhan. Usia, kemampuan, apapun yang ada dalam diri kita, jangan jadikan untuk alasan, tetapi pakailah semuanya untuk menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita semua tetap mempersiapkan diri dengan tekun, di mana Tuhan memanggil kita. Di dalam sebuah perjalanan ini, kita sudah siap. Ketika kita dibutuhkan oleh Tuhan, kita sudah siap. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan memerlukan kita. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara yang merasa Tuhan tidak membutuhkan kita, kita sudah capek, kita sudah lelah, ingat, ketika kalau Tuhan masih memakai kita mau melakukan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Biarlah renungan di pagi hari ini boleh menjadi satu kekuatan bagi kita bahwa Tuhan memerlukan kita untuk satu kesempatan karya dalam hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami boleh bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami, bahwa Tuhan memerlukan kami untuk melanjutkan tugas dan panggilan yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, di mana kami boleh untuk senantiasa selalu siap untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap jemaat yang sudah mendengarkan, Tuhan memberkati kami semuanya, dan Tuhan memberikan kemenangan pada hari ini. Apapun yang kami kerjakan pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, boleh berhasil untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.